Pemirsa, jumlah korban meninggal dunia akibat tragedi Kanjuruhan menjadi 133 orang. Jumlah tersebut berdasarkan data Posko Post Mortem Crisis Center tragedi Kanjuruhan. Jumlah korban luka tragedi Kanjuruhan terus bertambah. Para korban terus mendatangi Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang. Hingga Selasa siang, total ada 56 pasien luka-luka yang masuk. Namun 26 diantaranya sudah dipulangkan. Sementara 30 dari yang tersisa, 7 diantaranya masih tak sadarkan diri. Masih kita stabilisasi ya, kalau membaik betul ya belum, tapi kita terus penanganan untuk mengurangi gejala yang ada tadi. Kami menerima totalnya 21 jenazah, kemudian itu kita identifikasi. Yang dikirim ke sini karena identitasnya yang nggak jelas, kemudian kita sudah lakukan dead victim identification. Dari 21 itu alhamdulillah sudah terurai semua, sudah jelas ini jenazahnya. Sebelumnya Polri merilis jumlah korban tewas tragedi Kanjuruhan sebanyak 125 orang. Namun data terbaru Posko Post Mortem Crisis Center tragedi Kanjuruhan, korban meninggal menjadi 133 orang. Seluruh korban meninggal telah teridentifikasi. 10 diantaranya telah dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Malang, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Polri telah memeriksa 29 saksi dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan. Selain itu, rekaman CCTV di 6 titik juga tengah didalami. Tim penyidik dari Bareskrim dan Polda Jatim ini masih terus maraton bekerja. Saat ini sudah memeriksa para saksi sebanyak 29 orang. Ya, dengan perincian ini 23 ini dari anggota Polri yang langsung bertugas pada saat pengamanan di Stadion Kanjuruhan. Kemudian ada 6 orang saksi. Salah satunya kemarin yang sudah saya sebutkan dari panitia penyelenggara dan juga dari beberapa saksi lainnya. Untuk pemeriksaan saksi-saksi yang dari panitia penyelenggara tentunya juga akan dilanjutkan sampai dengan besok. Kemudian untuk lapor, hari ini masih mendalami 6 titik CCTV. Ya, khususnya di pintu 3, 9, 10, 11, pintu 12, dan pintu 13. Kenapa di 6 titik CCTV ini yang didalami oleh lapor? Karena dari hasil analisa sementara, disinilah titik jatuhnya korban yang cukup banyak. Beralih ke informasi lain pemirsa, barang bukti kasus Ferdi Sambo terkait pembunuhan Brigadir Yosua diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sementara itu, penyerahan para tersangka termasuk Ferdi Sambo akan dilaksanakan hari ini. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menerima pelimpahan barang bukti kasus pembunuhan Brigadir Yosua Selasa pagi. Barang bukti yang diserahkan diantaranya sejumlah pistol dan magasin. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan penyerahan barang bukti ini masih dalam bentuk verifikasi. Secara administrasi, pelimpahan tahap 2 tetap resmi dilaksanakan bersama dengan penyerahan para tersangka termasuk Ferdi Sambo. Kenapa diserahkan hari ini barang bukti saja? Karena barang bukti itu banyak, ya, terkait dengan 12 berkas perkara dan 11 tersangka. Jadi kalau besok diserahkan secara bersama-sama dia butuh waktu yang cukup panjang. Jadi ini hanya memverifikasi, ya, membenarkan antara daftar barang bukti dengan barang bukti yang diserahkan pada hari ini, seperti itu. Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum akan menyerahkan berkas dakwaan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk segera menggelar sidang terhadap Ferdi Sambo dan 4 tersangka lainnya. Ferdi Sambo akan didakwa kasus pembunuhan dan obstruction of justice atau merintangi penyidikan bersama 6 tersangka lainnya. Jelang pelimpahan tahap 2 kasus pembunuhan Brigadir Yosua, kuasa hukum Barada Eliezer menyambangi gedung Bareskrim Polri untuk melakukan koordinasi dengan penyidik. Ronita Lapesi juga mengatakan nantinya pihaknya sudah menyiapkan strategi di pengadilan dalam rangka membela Barada Eliezer. Kuasa hukum Barada Richard Eliezer menyambangi gedung Bareskrim Polri pada Selasa siang. Tujuan kedatangannya untuk berkoordinasi dengan penyidik terkait persiapan pelimpahan barang bukti dan tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ya,
Hari ini saya hadir sekaligus untuk berkoordinasi ya dengan penyidik dan juga teknisnya seperti apa nanti kita lihat. Jadi hari ini adalah persiapan untuk Pak Baradae untuk besok melaksanakan tahap 2 di Kejaksaan. Oh ya, kita sedang mempersiapkan kan, ada beberapa strategi, cuma saat ini belum kita sampaikan, tetapi pastinya kita ada kejutan nanti di pengadilan dalam rangka membela Baradae. Ya. Pemirsa, ratusan buruh tenaga bongkar muat pelabuhan Bungku Toko, Kendari, Sulawesi Tenggara mengamuk di kantor Syah Bandar Kendari, Sulawesi Tenggara. Seorang buruh bahkan nyaris membakar meja yang ada di depan pintu masuk kantor pelabuhan. Ratusan buruh tenaga kerja bongkar muat pelabuhan Bungku Toko, Kendari, Sulawesi Tenggara mengamuk di kantor KSOP Kendari. Mereka kecewa dengan kantor Syah Bandar Kendari yang tak satu pun masuk bekerja, padahal hari kerja. Buruh yang kecewa kemudian mencoba membakar meja security yang ada di depan pintu masuk kantor. Beruntung buruh lainnya dapat menahan aksi tersebut sehingga kericuhan dapat diredam. Para buruh menuntut untuk dipekerjakan kembali di dalam pelabuhan setelah mendapatkan pengakuan dan persetujuan dari Kementerian Koperasi dan UKM. Belum Pak, kami tidak dipekerjakan sampai hari ini. Ada berapa buruh yang belum dipekerjakan? Sekitar 600 buruh, 350 dari Karya Bahari dan 350 dari Tunas Bangsa Mandiri. Sudah berapa lama sampai sekarang? Kalau dari Karya Bahari kami sudah sekitar kurang lebih 5 tahun. Buruh berjanji akan terus melakukan boikot di pelabuhan Bungku Toko Kendari agar dapat dipekerjakan kembali di pelabuhan. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa seorang pramugari bernama Tamara Anggraeni terkait kasus gratifikasi yang menjerat Gubernur Papua Lukas NMB. NMB disebut sering menyewa jet pribadi milik orang Singapura saat melakukan perjalanan ke luar negeri. Pramugari PT RDG Airlines, Tamara Anggraeni mengaku sering mengawaki pesawat pribadi yang disewa Gubernur Papua Lukas NMB. Tamara Anggraeni diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan gratifikasi yang menjerat Gubernur Papua Lukas NMB. Tamara menyebut Lukas NMB sering menyewa jet pribadi milik orang Singapura saat perjalanan ke luar negeri. Menurut Tamara, Lukas menyewa jet pribadi lebih dari satu kali, hanya mengaku lupa ketika ditanya mengenai tujuan penerbangan. Terkait pemeriksaan ini tadi apa aja ditanyakan oleh penyidik? Cuma masalah penerbangan aja sih. Oke. Pak Lukas NMB itu berapa kali sih penerbangan? Nanti biar dari bapak-bapak KPK yang jelasin ya. Saya buru-buru soalnya capek banget. Yang dikonfirmasi yang detailnya itu soal apa ya? Garis besar aja Mas ada. Penerbangan aja. Penerbangan aja. Oh, tidak ada yang lain misalkan soal ada pemberian atau enggak, penerbangan aja. Penerbangan aja. Oke, itu waktu itu kemana ya? Penerbangan Rutenya banyak banget. Oh, banyak ya? Berapa kali ya? Lebih dari 5. Sementara itu jelang pemanggilan ketiga oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, kondisi kesehatan Gubernur Papua Lukas NMB terus menurun. Sejumlah perlengkapan medis kini terpasang dan disiagakan di kediaman pribadi Lukas NMB. Pihak keluarga mengupayakan tim dokter dari Rumah Sakit Singapura untuk dapat segera menangani Gubernur Papua tersebut. Ini ada beberapa, saya sebagai dokter pribadi, beberapa hari ini sudah memantau terus keadaan beliau, tensi yang betul-betul tidak stabil. Beberapa hari lalu sempat saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat Papua untuk mendoakan beliau secara khusus karena tensi beliau yang sangat tidak stabil. Dengan melihat kondisi seperti ini, tadi pagi saya sudah juga menyampaikan kepada dokter DPJP-nya di Singapura, kemudian mereka sudah melakukan koordinasi dengan hasil-hasil yang saya sampaikan ke sana, dan beberapa advice yang diberikan kepada kami untuk melakukan beberapa pemeriksaan. Pemeriksaan untuk laboratorium yang terkait dengan pemeriksaan jantung. Ya.
Pemirsa, maraknya tempat pembuangan akhir atau TPA sampah ilegal di Kota Depok telah meresahkan masyarakat. Partai Perindo meminta pemerintah Kota Depok untuk menindak tegas masyarakat yang tidak memiliki kesadaran dalam membuang sampah sehingga mengotori lingkungan. Sebagai salah satu kota besar di Jawa Barat, Kota Depok masih ditemui banyaknya tempat pembuangan sampah ilegal. Masyarakat yang apatis, pengelolaan sampah yang kurang memadai, serta kurang tegasnya pemerintah setempat memunculkan banyaknya lokasi tempat pembuangan akhir atau TPA sampah ilegal di Kota Depok. Ada juga satu TPS pembuangan sampah di Jalan 1 itu Tanah Baru ya. Itu dekat kali. Dan mereka itu ada sebenarnya tempat-tempat yang harus buat pembuangan sampah yang benar. Tapi mereka kadang-kadang itu mau enaknya aja, dilihat ada tumpukan sampah sedikit dibuang. Nah itu dia. Makanya jadi liar. Masalah ilegal sampah itu pernah terjadi di salah satu di Tanah Merah di Kota Depok. Di Depok, oke. Dan saya apresiasi lah buat pemerintahan Kota Depok, dia menyegel langsung tanah TPA ilegal. Partai Perindo meminta pemerintah Kota Depok untuk bersikap tegas kepada masyarakat atau siapapun yang memfasilitasi pembuangan sampah ilegal, sehingga masalah sampah di Kota Depok bisa teratasi dengan baik. Tim Liputan iNews melaporkan. Menuju pemilu 2024 mendatang, Partai Persatuan Pembangunan menggelar musyawarah kerja wilayah di Makassar, Sulawesi Selatan. Muskerwil untuk mendongkrak perolehan suara dan memperkuat konsolidasi hingga ke akar rumput. Musyawarah kerja wilayah menjadi ajang konsolidasi pemanasan mesin partai serta menyampaikan informasi terkait perubahan kepemimpinan partai berlambang Ka'bah dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang. Muhammad Mardiono, PLT Ketua Umum P3 menjelaskan bahwa tidak ada konflik dalam pergantian kepemimpinan. Digantinya Soeharto Mono Arfa semata-mata demi memenuhi kebutuhan organisasi. Mardiono menambahkan hubungannya dengan Soeharto terjalin dengan baik sebagai sahabat sekaligus guru. Sekaligus menyampaikan informasi tentang terjadinya perubahan kepemimpinan yang saya sampaikan langsung ke kader, bahwa perubahan kepemimpinan itu semata-mata untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Tidak ada konflik, tidak ada perbedaan apa-apa. Kami dengan Pak Soeharto Manohara sahabat. Untuk memperkuat soliditas P3, Mardiono akan terus memperkuat konsolidasi partai. Khusus di Provinsi Sulawesi Selatan, P3 memasang target peningkatan suara maupun kursi parlemen pada pemilu 2024. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andi dari Sunggu, iNews melaporkan. Jelang Pilpres 2024, relawan dan pendukung Sandiaga Uno dan Ganjar Pranowo terus menggelar kegiatan positif di sejumlah daerah. Sejumlah kegiatan dari membantu masyarakat dengan BBM murah hingga menggelar festival dan doa bersama untuk negeri. Relawan Ganjar Muda Pajajaran atau GMP menggelar festival bertema pariwisata pulih Indonesia Bangkit di lapangan Tol Grand Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Festival ini merupakan bentuk dukungan GMP terhadap sektor pariwisata di Pangandaran yang belum bisa bangkit akibat pandemi COVID-19. GMP adalah wadah anak muda di Jawa Barat yang mengidolakan dan menginginkan Ganjar Pranowo memimpin Indonesia. Dalam festival ini, masyarakat Pangandaran memberikan penghargaan dan menganugerahkan Ganjar Pranowo sebagai Bapak Pariwisata Indonesia. Relawan Mak Ganjar Sulawesi Selatan bersama 500 emak-emak berkumpul dan menyuarakan aspirasi Ganjar Presiden 2024 di Desa Batu, Kecamatan Kahu, Bone, Sulawesi Selatan. Konsolidasi dukungan Ganjar Presiden ini menjadi bagian dari acara zikir akbar dan doa bersama untuk negeri. Kalangan emak-emak Kabupaten Bone menilai sosok Ganjar yang aktif mendorong peran strategis perempuan sebagai pelaku sekaligus penggerak ekonomi kreatif dan inovatif. Relawan UKM Sahabat Sandi mengadakan program BBM murah untuk para nelayan di Cilacap, Jawa Tengah. Kegiatan BBM murah ini untuk meringankan kebutuhan operasional nelayan di tengah kenaikan harga bahan bakar minyak. Nelayan diberikan sebuah kupon untuk ditukarkan dengan satu dirigen bensin dalam mekanisme pemberian BBM murah. Perkumpulan nelayan di Cilacap pun mendukung pencalonan Sandiaga Uno sebagai Presiden 2024 di pemilu mendatang. Sementara itu, relawan UKM Sahabat Sandi Uno membantu puluhan produk UMKM mendapatkan akses pemasaran dalam pameran pasar tumpah UMKM di Jakarta Pusat.
Adapun UMKM yang dihadirkan seperti makanan ringan dan minuman khas dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan yang diwadahi UKM Sahabat Sandi ini untuk membantu mengenalkan produk-produk pelaku UMKM ke masyarakat luas. Hal ini diharapkan dapat berdampak positif terhadap peningkatan penjualan. Tim Liputan iNews melaporkan.